selalu peliharaku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku berlebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Perbuatan-Mu, oh Yesus. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik Bapa, sungguh baik Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dalam Yesus Kristus Tuhan. Kiranya sepanjang hari ini kita senantiasa merasakan damai sejahtera Allah, kekuatan dan kesehatan melimpah dalam setiap hidup kita, bahkan berkat-berkat Tuhan boleh tercurah di dalam setiap kehidupan kita. Amin, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan langsung membuka di dalam Mazmur. Di dalam Perjanjian Lama, Mazmur 48 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian, "Kegentaran menimpa mereka di sana, mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur Engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis, seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita. Allah menegakkannya untuk selama-lamanya." Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Bapak Ibu yang menyaksikan program ini, kalau kita boleh bersaksi atau merenungkan akan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, bagaimana Tuhan itu luar biasa, bagaimana Tuhan itu baik dalam setiap hidup kita. Kita boleh melewati tantangan demi tantangan, kita boleh melewati keadaan-keadaan yang begitu menyulitkan, dan kita masih bisa berdiri sampai pada saat ini. Kita percaya semua karena Tuhan. Amin, saudara. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam ayatnya yang dari konteks kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 48 ayat 7 sampai ayat 9. Yang pertama saya beri poin yang pertama adalah kehadiran Tuhan membuat musuh gemetar. Kehadiran Tuhan membuat musuh gemetar. Namun sebelumnya saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa judul khotbah atau renungan singkat pada saat ini adalah pertolongan Tuhan itu selalu nyata. Amin, saudara. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi dari pembacaan kita di Mazmur 48 ayat 7 sampai ayat yang ke-9, saya mendapatkan kebenaran di sana. Yang pertama adalah kehadiran Tuhan membuat musuh gemetar. Dalam ayatnya yang ke-7 tadi jelas di situ dikatakan bahwa kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan.
Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini berbicara tentang musuh-musuh Tuhan yang gemetar karena kehadiran Tuhan di kotanya, yaitu di Yerusalem. Nah, dan di atas gunung-gunung yang kudus, di sana ada puri-puri Tuhan atau benteng-bentengnya Tuhan, yang melindungi kota itu, dan di sana raja besar dan sebagainya. Jadi keagungan Tuhan dan kebesaran Tuhan sungguh nyata di Yerusalem atau di kota Allah. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat ayat sebelumnya di dalam Mazmur 48 di ayat yang ke-6, di situ jelas dikatakan bahwa demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Itulah keadaan musuh. Tetapi kita, saudara dan saya adalah orang-orang yang senantiasa hidup di dalam persekutuannya Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, musuh di sini adalah orang-orang yang senantiasa ingin melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi saya mengatakan bahwa musuh di sini, di konteks ini saudara yang terkasih dalam Tuhan, adalah orang-orang atau pribadi-pribadi yang senantiasa melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, kita melihat di dalam ayat yang ke-6 di situ, demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Itulah keadaan musuh. Tetapi kita dan saudara, atau saya dan saudara hidup di dalam persekutuan Tuhan. Itu sebabnya saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara dan saya yang hidup di dalam persekutuan Tuhan, di mana kita boleh melihat musuh-musuh kita kebingungan, musuh-musuh kita melarikan diri, musuh-musuh kita gemetar. Tetapi saudara dan saya, anak-anak Tuhan, selalu hidup di dalam hadirat Tuhan. Itu sebabnya saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam keadaan kita seperti ini, seperti sekarang ini, di mana-mana kita melihat, kita mendengar berita, dan kita menyaksikan dengan mata kita sendiri, ya, keadaan-keadaan yang begitu menakutkan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk kita hidup di dalam ketenangan, untuk kita hidup di dalam ketentraman, di dalam setiap kehidupan kita, apakah dalam kehidupan kita secara pribadi atau kita di dalam keluarga, makanya hal yang berikutnya kita akan lakukan adalah kita harus selalu menyukai berada di dalam hadirat Tuhan. Kita harus selalu menyukai berada di dalam hadirat Tuhan. Lalu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bukan hanya itu, tetapi kita harus selalu menyukai ada di dalam ruang maha kudusnya Tuhan. Dan kemudian kita harus menyukai menikmati suasana hadirat Tuhan, yaitu hadirat Tuhan Allah, Yerusalem baru atau kota Tuhan, walaupun kita masih ada di bumi, saudara yang terkasih. Nah, orang yang selalu ada di dalam hadirat Tuhan itu sama dengan berada di dalam kotanya Tuhan. Amin, saudara. Nah, Tuhan di atas gunung di mana musuh tidak dapat menyentuh, bahkan musuh ketakutan dan berlari ke kebingungan, saudara. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang yang hidup di dalam hadiratnya Tuhan, orang yang hidup di dalam persekutuan bersama dengan Tuhan, orang yang hidup senantiasa menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan, saya percaya bahwa dia akan hidup di dalam keadaan yang penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Ketakutan tidak akan menguasai hidupnya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena dia mengandalkan Tuhan. Dia percaya bahwa ada Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang senantiasa akan ada dan selalu nyata di dalam setiap kehidupannya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu poin yang pertama, bahwa kehadiran Tuhan itu membuat musuh gemetar. Tetapi kehadiran Tuhan membuat hidup kita, saudara dan saya, sebagai anak-anak Tuhan, akan menikmati pertolongan Tuhan, akan menikmati sukacita, akan menikmati kebaikan demi kebaikannya Tuhan. Sehingga keadaan yang ada di sekitar kita, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, saudara yang terkasih, tidak akan berpengaruh dengan apa yang ada di dalam setiap hidup kita. Tantangan demi tantangan, saudara, jujur saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa kita akan tetap merasakan yang namanya tantangan dalam hidup kita. Apalagi kita masih ada di dalam dunia, mungkin sakit penyakit, apa masalah ekonomi dan apapun, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi semuanya itu, saudara yang terkasih, tidak akan membawa kita kepada sesuatu hal yang membuat kita lemah. Kenapa? Karena kita percaya kita ada di dalam persekutuannya Tuhan. Kita ada di dalam menikmati suasana hadirat Tuhan. Kita ada di dalam pujian dan penyembahan. Terus berdoa, dan kita percaya pertolongan Tuhan itu selalu ada dan selalu nyata dalam setiap hidup kita. Itu poin yang pertama, saudara. Poin yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa kehadiran Tuhan menghancurkan kesombongan.
Kita lihat di dalam ayat yang ke-8 dan 9, saudara. Dengan angin timur engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis, seperti yang telah kita dengar. Demikianlah juga yang kita lihat di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita. Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa Tarsis, kapal-kapal Tarsis ini berbicara tentang dunia, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan bahwa kapal-kapal Tarsis ini berbicara tentang dunia. Sekalipun dikatakan bahwa mereka memiliki kapal yang megah, sekalipun mereka dikatakan bahwa mereka memiliki kekuatan, kehebatan yang luar biasa, mereka mengandalkan kekuatan, kekayaan, dan kebanggaan, saudara yang terkasih. Tetapi saudara yang terkasih, semuanya itu dihancurkan oleh Tuhan. Makanya di dalam ayatnya yang ke-9, ayat yang ke-8 di situ dikatakan bahwa dengan angin timur engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Semua kesombongan, semua kebanggaan, apa yang mereka miliki, kapal yang luar biasa, saudara, apa yang mereka miliki, dengan mereka mengandalkan apa yang mereka miliki, dikatakan bahwa Tuhan menghancurkan semuanya itu. Karena kenapa? Karena mereka memiliki kesombongan dalam setiap kehidupan mereka. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekalipun Yerusalem lama, kalau kita melihat tentang Yerusalem lama, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nah sekalipun Yerusalem lama tidak seperti dulu lagi, saudara ya, sekalipun Yerusalem lama sudah ditinggali dengan berbagai suku bangsa, ya, tidak lagi semua umat Tuhan yang ada di sana, tetapi berbicara tentang kota Tuhan untuk selama-lamanya. Sekalipun di dalam dunia ini banyak guncangan, tetapi orang-orang yang hidup di dalam hadirat Tuhan adalah orang-orang yang benar, dan adalah orang-orang yang benar-benar hidup dalam suasana yang tidak tergoncangkan. Karena apa, saudara? Karena ia adalah penduduk yang tidak tergoncangkan untuk selama-lamanya. Nah, pembelaan dan pertolongan Tuhan itu tidak pernah berubah sekalipun, walaupun keadaan, walaupun situasi berubah. Tetapi saya mau katakan pembelaan, pertolongan Tuhan itu tidak pernah berubah dalam setiap kehidupan kita. Pertolongannya, mujizatnya akan selalu nyata dalam setiap hidup kita. Satu hal adalah hidup di dalam hadiratnya, menikmati hadiratnya, hidup di dalam ruang maha kudusnya Tuhan. Terus berdoa, yakin bahwa pertolongan Tuhan itu akan selalu nyata dalam setiap hidup kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, yang berikutnya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan bahwa saat-saat ini kita berada dalam suasana, kita berada dalam keadaan yang semakin menakutkan, saudara. Banyak berita-berita, banyak informasi, banyak isu-isu yang kita dengar bahwa akan muncul lagi hal-hal yang lain, akan muncul lagi ini, akan muncul lagi itu. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, orang yang hidup di dalam hadirat Tuhan, orang yang selalu menikmati hadirat Tuhan, orang yang selalu berdoa, punya hubungan yang intim bersama dengan Tuhan, mungkin secara manusia kita akan terpengaruh, saudara. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, iman percaya kita tidak akan terpengaruh. Kenapa? Karena kita percaya ada Tuhan, ada jamaah Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan akan selalu nyata di dalam setiap hidup kita. Itu sebabnya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, lewat renungan singkat pada saat ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan sekali-kali melihat keadaan yang ada di sekitar kita. Jangan sekali-sekali mengalami satu ketakutan yang melebihi. Jangan sekali-sekali mengalami kekhawatiran yang melebihi. Tetapi yakinlah, kalau kita hidup di dalam hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, bersekutu bersama dengan Tuhan, dan terus berdoa kepada Tuhan, kita percaya kita akan selalu ada sebagaimana kita ada, karena Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Pertolongan Tuhan bagi setiap hidup kita itu selalu nyata di dalam hidup kita. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami meyakini bahwa pertolongan-Mu, penyertaan-Mu yang luar biasa itu akan selalu nyata dalam setiap hidup kami. Banyak tantangan mungkin kami hadapi, banyak persoalan mungkin kami hadapi, bahkan keadaan dunia ini Tuhan sepertinya akan melemahkan kami Tuhan. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan, pada saat ini walaupun begitu singkat Tuhan, kami meyakini bahwa pertolongan-Mu tidak pernah terlambat Tuhan. Pertolongan-Mu selalu ada di dalam setiap kehidupan kami. Penyertaan-Mu, mujizat-Mu Tuhan, kasih setia-Mu selalu ada dalam setiap hidup kami. Asalkan kami senantiasa menikmati hadirat-Mu, bersekutu bersama dengan Engkau Tuhan, memuji, mengagungkan Engkau, menyembah Engkau Tuhan Yesus di dalam roh dan kebenaran.
Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau Tuhan. Berkati terus program ini Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mempersiapkan semuanya ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Engkau berkati mereka. Kami berdoa juga Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami terus berdoa bagi bangsa ini di mana kami berada Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan pemulihan demi pemulihan terjadi bagi bangsa kami Tuhan. Sehingga Tuhan dengan pemulihan yang ada Tuhan, kami anak-anak-Mu semakin luar biasa, semakin terus memuji dan mengagungkan Tuhan. Bahkan kami tak lupa berdoa buat pemimpin bangsa kami Tuhan. Engkau yang memberkati mereka, berikan hikmat marifat surgawi Tuhan dalam setiap kehidupan mereka untuk dapat mengambil keputusan demi keputusan yang seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Sehingga pemulihan bagi bangsa kami terjadi Tuhan dengan campur tangan Tuhan. Berkati juga Tuhan Yesus buat pelayanan yang ada di Gereja Betel Indonesia Jalan Woodward Tuhan. Engkau berkati semua gembala kami Tuhan, Engkau berkati bahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan, diaken dan diakonus, bahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan, Engkau berkati. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus. Segala puji, segala hormat kami naikkan kepadamu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin.